ngaji. Dan dan kami ucapkan selamat berpuasa juga kepada Ustadz dan pada para jamaah. Semoga Allah mudahkan ibadah puasa kita selama Ramadan ini. Amin. Baik Ustadz, tafadhol untuk memulai kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Ampera yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimana diwajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka wajibnya dia tersebut berpuasa. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan hari yang keempat dari Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Jalla wa Ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa mensempurnakan Ramadan di tahun ini secara lengkap 1 bulan full. Dan semoga Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan buat kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 1000 amalan sunnah di setiap hari. Kita masuk pada bab yang ke-22 dan juga nanti ke-23, yaitu berkaitan tentang masalah sunnah-sunnah duduk di antara 2 sujud. Kalau kita berbicara tentang duduk di antara 2 sujud, ini termasuk rukun sholat. Jika kita meninggalkan secara sengaja
maka salat kita tersebut tidak sah. Duduk di antara dua sujud, duduknya itu ada dua. Pertama iftirash, yang kedua adalah al-iq'a. Seringnya Nabi Muhammad SAW duduk di antara dua sujud itu adalah duduk iftirash. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala berkata, minas sunnati as-salah an tansiba al-qadam al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata wal julusu al-yusra. Termasuk sunnah dalam salat adalah engkau menegakkan kaki kanan lalu menghadapkannya beserta jari jemarinya ke arah kiblat dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Jadi telapak kaki yang kanan nancap, berdiri tegak, kemudian telapak kaki kiri kita dudukin, kemudian jari jemari telapak kaki yang kanan tersebut kita hadapkan ke arah kiblat. Nah, itu namanya adalah duduk iftirash. Menegakkan telapak kaki kanan dan membentangkan atau menghamparkan telapak kaki kiri. Hal ini dilakukan pada saat tasyahud awal atau tasyahud yang pertama. Cara duduk ini adalah telapak kaki kiri dibengkokkan kemudian diduduki, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Nah, duduk iftirash ini disunahkan untuk kita lakukan pada saat kita duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian kadang-kadang Nabi kita Muhammad SAW itu duduk ik'a. Ik'a itu ada dua. Duduk ik'a ada dua. Ada duduk ik'a yang disunahkan, yaitu pada saat kita duduk di dua sujud. Ada ik'a yang terlarang. Ik'a yang terlarang itu adalah sebagaimana duduknya syaitan atau duduknya anjing, kata Nabi SAW. Duduk ik'a yang terlarang itu bagian belakang, bokong kita, ya, itu kita kenakan ke lantai, kemudian telapak kaki yang kanan ke kanan, telapak kaki yang kiri ke kiri. Nah, itu namanya apa? Duduk ik'a yang terlarang. Sedangkan ik'a yang dibolehkan atau disunahkan, terutama pada saat duduk dari dua sujud, yaitu kedua telapak kaki kita tegakkan. Kemudian, ya, bagian belakang kita, bokong kita ini, kita dudukkan di tumit dari kedua telapak kaki tadi. Nah, di sini disebutkan ik'a yang dibolehkan menegakkan kedua telapak kaki, kemudian duduk di atas dua tumit tadi itu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Tawus rahimahullah, beliau berkata, Qulna li Ibni Abbas fil iq'a alal qadamaini. Kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iq'a di atas kedua tumit kaki. Faqala, Abdullah bin Abbas menjawab, hiya sunnah. Itu termasuk perbuatan sunnah yang dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Faqulna inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami menganggap duduk itu, duduk seseorang yang kasar. Faqala Abdullah bin Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu. Abdullah bin Abbas mengatakan bahkan itu adalah sunnah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi duduk di antara dua sujud itu kita katakan duduknya boleh iftirash, boleh iq'a. Tapi yang seringnya, yang afdalnya itu adalah iftirash, ya. Dan duduk iftirash ini kita katakan itu ada beberapa tempat, ya. Duduk iftirash itu pertama duduk di dua sujud, kemudian tasyahud awal juga dilakukan duduk iftirash, kemudian juga kalau kita bangkit dari sujud yang kedua, yang diistilahkan dengan istilah jalsatul istirahat, duduk istirahat, itu pun juga duduknya duduk iftirash. Jadi sebelum kita bangkit untuk berdiri, setelah sujud yang kedua, jangan langsung berdiri, tapi duduk sejenak. Duduk sejenak yang diistilahkan dengan duduk istirahat itu adalah duduk apa? Iftirash juga. Nah, jadi memang duduk iftirash itu ada beberapa tempat di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bila khususnya di bab yang kedua ini adalah
duduk di antara dua sujud. Nah, Nabi SAW kadang memperlama duduk ini sehingga para sahabat mengatakan bahwa beliau telah lupa. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata Anas bin Malik, "Ma salaitu khalfa rajulin au jaza salatan min Rasulullah SAW fi tamamin." Aku belum pernah salat di belakang seseorang pun yang lebih ringkas dan lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqula qad auham summa yukabbiru wa yasjudu wa kana yaqudu baina sajdataini hatta naqula qad auham. Dan adalah Rasulullah SAW apabila beliau melakukan iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau terkadang berdirinya lama sehingga kami menyangka Nabi Muhammad ini telah lupa. Kemudian juga ketika duduk di antara dua sujud, terkadang beliau itu lama sampai kami menyangka bahwasanya beliau tersebut mungkin lupa. Nah, di sini kita katakan boleh kadang-kadang kita memperlama iktidal kita atau duduk di antara dua sujud kita sambil membaca doanya. Doa duduk di antara dua sujud itu yang paling panjang adalah Rabbi firli warhamni wa alhiqni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi firli, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, wajburni, cukupkanlah segala hajat dan kebutuhanku, wajburni Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku, ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, berikanlah petunjukmu kepadaku ya Allah, wa'afini, sehatkanlah aku secara jasmani dan rohani, warzuqni, dan berikanlah rizki untukku. Terkadang Nabi SAW ketika membaca doa tadi itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, kadang-kadang beliau menggerakkan telunjuk beliau seperti ini sebagai isyarat beliau sedang apa? Berdoa. Jadi boleh kita ketika duduk di antara dua sujud, kita itu sambil membaca doa 7 permohonan tadi sambil menggetarkan telunjuk kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, kemudian di sini dibahas juga duduk istirahat. Nah, ini duduk iftirash sebenarnya. Jadi duduk istirahat adalah duduk sebentar yang tidak ada bacaan zikir di dalamnya. Duduk ini dilakukan setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga. Sebelum kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang selanjutnya, imam rakaat kedua atau rakaat keempat. Amalan ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang salat Rasulullah SAW? Lalu beliau bercerita, faqala fayusalli fi ghairi waqti salat fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati as-tsaniyah fi awwali raq'atin istawa qa'idan fa'tamada 'ala al-ardi. Kemudian Malik Ibnu Huwairis mencontohkan salat Nabi, mengerjakan salat di luar waktu salat. Artinya praktek doang, seperti kita mencontohkan salat kepada anak-anak kita. Niatan kita bukan untuk salat, tapi niatan kita itu sekedar mencontohkan. Sebagaimana seorang ustadz kebetulan ada pelajaran tentang tata cara sholat. Kemudian si ustadz itu seakan-akan sholat, padahal tidak niatan untuk sholat. Tapi niatannya itu untuk mempraktekkan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dari takbiratul ihram sampai salam. Beliau, Malik ibn Huwairis, mengerjakan sholat di luar waktu sholat apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, beliau duduk dengan tenang
beliau duduk dengan tegak. Fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati as-saniyati fi awal rak'atin istawa qa'idan. Beliau duduk dengan tegak. Fa'tamada 'alal aqdi. Kemudian beliau berdiri dengan bertumpu pada lantai atau tanah atau karpet atau yang sejenisnya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Malik ibnu Huwairis juga radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwasannya beliau melihat Nabi SAW sedang sholat. Apabila beliau berada pada waktu rakaat yang ganjil dari sholatnya, maka beliau tidak bangkit hingga duduk dengan tenang. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, sebatas yang kami ketahui, kata beliau, para ulama sepakat menyebutnya sebagai jalsatul istirahah, duduk istirahat. Tidak ada yang mengingkari duduk istirahat ini. Duduk setelah kita melakukan sujud yang kedua, entah di rakaat pertama atau rakaat yang ketiga, untuk bangkit ke rakaat yang kedua atau untuk berdiri ke rakaat yang keempat. Ya, karenanya kami tegaskan bahwa meskipun namanya adalah duduk istirahat, hal itu tidaklah menghilangkan nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan duduknya itu adalah seperti duduk iftirash. Telapak kaki yang kanan nancap, telapak kaki kiri kita duduki. Jari jemari telapak kaki yang kanan kita arahkan ke arah kiblat. Jika seseorang memang beristirahat untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah, maka istirahat itu pun menjadi nilai ibadah pula. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, pada bab yang ke-23, sunnah-sunnah tasyahud akhir. Tadi kan, tasyahud akhir adalah tasyahud kedua dalam sholat. Jadi kalau kita melihat sholat ya, selain sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya, itu kan 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertamanya itu disebut dengan istilah tasyahud awal. Sedangkan yang kedua itu disebut dengan istilah tasyahud akhir. Nah, untuk duduknya itu, tasyahud yang kedua atau tasyahud yang akhir, itu duduknya tawarruk. Duduknya apa? Tawarruk. Telapak kaki yang kanan nancap, jari jemari telapak kanan itu kita arahkan ke kiblat. Telapak kaki yang kiri nongol, kelihatan. Sedangkan bagian pinggul yang kiri atau bagian bokong yang kiri ini duduk di lantai. Ya, kita dudukkan di lantai atau terkena sajadah. Itu namanya duduk apa? Tawarruk. Duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini disunahkan di tasyahud yang kedua atau tasyahud yang terakhir. Para ulama berdebat, berikhtilaf tentang salat subuh. Karena kita tahu salat subuh itu kan 1 kali tasyahud. Apakah dianggapnya itu tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua? Nah, kemudian berkembang lagi tentang duduknya. Apakah duduknya itu iftirash? Apakah duduknya tawarruk? Bagi mereka yang menganggap bahwasannya salat subuh itu 1 kali tasyahud itu adalah tasyahud awal, maka mereka duduknya adalah duduk iftirash. Tapi bagi mereka yang menganggap salat subuh itu yang 1 kali tasyahud adalah tasyahud yang terakhir, maka duduknya itu adalah duduk tawarruk. Nah, jadi ini memang perdebatan. Saya pribadi mengambil pendapat yang pertama, untuk salat subuh itu duduknya adalah duduk iftirash. Bukan apa-apa karena ada dalil dari Wa'il bin Hujr bahwasanya beliau ketika melihat Nabi salat subuh, duduknya itu adalah duduk apa? Iftirash. Duduk tersebut apa? Duduk iftirash. Seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, bahwasannya di sini kita paham tentang salat yang 1 kali tasyahud seperti salat subuh itu pilihan. Boleh duduknya iftirash, boleh juga duduknya itu adalah tawarruk. Tidak mengapa yang demikian. Nah, di dalam tasyahud yang terakhir ini ada 3 cara sebagai berikut. Yang tadi yang saya katakan,
menegakkan telapak kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri ke bawah betis kiri, kemudian pantat atau bokong duduk di atas lantai. Ini yang disebut dengan duduk tawarruk. Kedua, seperti cara yang pertama, hanya saja telapak kaki kanan tidak ditegakkan, akan tetapi diletakkan searah dengan telapak kaki yang kiri. Nah, cara yang ketiga, menegakkan telapak kaki yang kanan dan mengarahkan jari jemari telapak kaki yang kanan ke arah kiblat dan meletakkan telapak kaki yang kiri di atas betis dan paha kaki kanan. Kemudian diduduki. Itu yang disebut dengan duduk iftirash. Nah, itu duduknya ya, tapi yang jelas dua ya, kita katakan khilafnya ulama itu sebenarnya apakah duduk tawarruk ataukah duduk iftirash. Nah, kesimpulannya ya, sebagaimana yang kita tegaskan, duduknya itu boleh iftirash, boleh juga tawarruk. Kemudian sunnah-sunnah ketika duduk tasyahud akhir. Nah, apa bedanya sih dengan tasyahud yang pertama? Kalau tasyahud yang pertama jelas, dari segi duduk juga berbeda. Tasyahud yang pertama duduk iftirash, tasyahud yang terakhir itu adalah duduk tawarruk. Yang kedua dari segi sudut pandang bacaan. Kalau tasyahud yang pertama itu yang wajibnya cuma tasyahud, sedangkan salawat nabinya itu sebatas sunnah. Sedangkan tasyahud yang terakhir atau yang kedua, itu tasyahudnya dan salawat nabinya harus dibaca. Karena dua-duanya termasuk rukun sholat di tasyahud yang terakhir atau di tasyahud yang kedua. Jika kita tidak membaca salawat Nabi di tasyahud yang kedua atau tasyahud yang terakhir, maka dipastikan salat kita tidak sah. Karena membaca salawat Nabi di tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua, itu bagian dari rukun salat. Jika kita tidak membacanya, maka tidak sah salat kita. Nah, itu perbedaan yang kedua antara tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah jika di tasyahud yang terakhir itu ada doa sebelum salam. Ada doa sebelum salam. Jadi pastikan jika kita melakukan tasyahud yang terakhir atau tasyahud yang kedua, setelah tasyahud, setelah membaca salawat Nabi, jangan langsung salam. Tapi berdoa terlebih dahulu. Meskipun hukum berdoanya itu umum. Doa tentang apa? Tentang dunia kita, tentang akhirat kita, mendoakan tentang pribadi kita, tentang orang tua kita, tentang pasangan kita, atau tentang anak-anak kita. Minta tentang dunia boleh, minta tentang akhirat boleh. Doa yang sering dibaca oleh Nabi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, doanya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk doa yang jangan sampai ketinggalan setiap kali kita tasyahud yang terakhir. Di antara yang mewajibkan itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Beliau mengatakan untuk doa-doa yang lainnya sunnah. Tapi pastikan setelah kita membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qubur, wa min fitnatil ma'ya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Naam. Nah, ini kita katakan ya berkaitan tentang sunnah yang kita baca ya ketika kita melakukan tasyahud yang terakhir tadi. Dan doa sebelum salam ini mustajab. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, dan dikuatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, asma'ud doa fi duburis shalah. Doa paling didengar tersebut adalah sebelum salam. Setelah kita tasyahud, salawat Nabi, kemudian berdoa sebelum salam, maka dipastikan doa kita tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, adapun berkaitan dengan tasyahudnya itu kan sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, tasyahud yang diajarkan oleh Nabi itu ada sekitar 6 versi ya sekitar 6 versi.
Sedangkan untuk salawat nabinya itu sekitar 8 versi ya, seperti itu. Jadi pilih salah satu yang mudah buat kita. Di antaranya adalah tasyahud awal dan tasyahud akhir kita baca seperti ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa tayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sedangkan salawat nabinya itu ada sekitar 8 versi yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya salawat Ibrahimiyah yang panjang itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Paling pendeknya kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Nah, kemudian sunnah dalam masalah tasyahud itu, baik tasyahud yang pertama ataupun yang tasyahud terakhir itu, sepakat para ulama dari awal kita mengacungkan telunjuk. Mengacungkan apa? Telunjuk. Jadi menggenggam. Kemudian ibu jari ketemu dengan jari tengah. Kemudian diacungkan telunjuk tersebut. Diacungkan apa? Telunjuk. Diacungkan apa? Telunjuk. Ya, itu dari awal sunnahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, ya, yang dimana wa asyara bi ishba'ihi as-sababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Nah, adalah Nabi SAW mengacungkan telunjuk beliau dan memegangkan, ya, ketemu ibu jari ketemu dengan jari tengah. Wa yulqimu kaffahul yusra rukbatahu, dan telapak tangan kiri beliau, ya, merengkuh atau mencengkram lututnya, kan seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga, kita katakan pada tasyahud yang pertama ataupun pada tasyahud yang terakhir, ya, kita katakan disunnahkan kita untuk mengacungkan telunjuk tadi. Adapun berkaitan dengan getar, sepakat getar juga, menggetarkannya itu adalah hukumnya sunnah. Tapi yang perdebatan itu terjadi apakah dari awal getaran ini terjadinya ataukah pas waktu berdoa. Syekh Nasruddin Albani mengatakan menggetarkan telunjuk ini dari awal, dari at-tahiyyatu lillah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah menggetarkan telunjuk ini pas waktu berdoa, karena menggetarkan ini sebagaimana tadi duduk di antara dua sujud itu sebagai isyarat kita sedang apa? Sedang berdoa. Nah, di antara doa yang dibacakan tadi hadis dari Abu Hurairah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ij'alni minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaban. Waghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, disunahkan berdoa sebelum salam, dan ini kesepakatan berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, kemudian hendaknya orang yang mengerjakan salat memanjatkan doa bagi dirinya dengan doa-doa dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Doa-doa ini sangat banyak dan sangat luar biasa bagusnya. Jika memang tidak ada yang dihafal, maka ia bisa berdoa dengan apa saja yang dapat memberikan manfaat untuk agamanya dan dunianya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau pakai bahasa selain bahasa Arab boleh enggak? Boleh, sepakat para ulama kalau dalam hati. Adapun dilisankan itu, diucapkan dengan lisan, ada perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang wajib, jika kita berdoa pada saat di tasyahud yang terakhir sebelum salam, ya, maka kalau kita ingin berdoa dengan doa selain bahasa Arab, cukup dalam qalbu kita atau dalam hati kita saja.
Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi dan ini diajarkan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan yang datangnya darimu ya Allah, dan kasih sayangilah aku ya dengan kasih sayang yang datangnya dari Engkau ya Allah. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau doa Allahumma hasibni hisaban yasira, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nah, dan kemudian ada doa-doa yang lain tentunya. Doa apapun yang menjadi hajat kita tidak mengapa. Bahkan doa sapu jagat sekalipun kita baca sebelum salam boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian termasuk doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Nah, atau berdoanya ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, sesungguhnya aku minta surgamu ya Allah dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Allahu a'lam bishawab. Nah, menunjukkan dengan jari telunjuk ketika tasawuf mulai dari awal hingga akhir. Kemudian adapun untuk menggetarkannya itu ada perdebatan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, berkaitan dengan menunjukkan dengan jari telunjuk ketika tasyahud mulai dari awal hingga akhir, itu berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang sudah kita bacakan tadi. Termasuk juga hadis yang lainnya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Abu Awana, Al-Imam Ibnu Hibban, dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, serta oleh Al-Imam Al-Baghawi. Kemudian, berkaitan dengan sunnah juga ya, kita katakan di bab yang ke-23 ini, ya melakukan salam. Salam ke kanan dan ke kiri. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Anna Nabi SAW kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, sebenarnya untuk salam itu kita katakan ada 4. Ada yang paling panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kedua, yang sedang, hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau gabungan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang panjang ke kanan, yang sedang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling pendek, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, itu ada 4 cara ya dalam masalah salam. Nah, salam yang pertama itu hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah. Rasulullah pernah salat sunnah, salamnya cuma 1 kali. Menunjukkan yang keduanya itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sekiranya kita, buang angin setelah salam yang pertama, maka salatnya tidak perlu untuk diulangi. Karena salam yang kedua, yang ke kiri itu hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Su'ail bin Hujr radhiyallahu an. Salaitu ma'a an-nabi SAW fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, assalamualaikum warahmatullah. Nah, adalah Nabi SAW untuk salam ke kanan yang panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang ke kiri yang sedang, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kesimpulan dari bab yang ke-23 ini adalah yang pertama, di dalam salat terdapat 20 sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Sunnah fi'liyah yang dilakukan berulang kali dalam setiap rakaat. Sehingga jumlah keseluruhannya di dalam salat fardu adalah 425 sunnah. Subhanallah. Jadi dalam salat itu terdapat 20 sunnah fi'liyah. Kalau kita kalikan ya dengan berulangnya jumlah rakaat di setiap rakaatnya itu jumlahnya 425 ya sunnah. Sedangkan dalam salat nafilah berjumlah 25 ya 25 rakaat dalam sehari semalam. Dalam salat sunnah nafilah berjumlah 25 rakaat dalam sehari semalam. Sebagaimana penjelasan kita sebelumnya. Maka jumlah sunnah-sunnah tersebut secara keseluruhan menjadi 625 sunnah. Yang apabila seorang muslim merutinkan melaksanakan sunnah-sunnah fi'liyah dalam rakaat setiap rakaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang seorang muslim menambah rakaatnya dalam salat duha, qiyamul lail, sehingga jumlah penerapan sunnah-sunnah ini dapat menjadi lebih banyak lagi. Adapun di dalam salat ada sunnah-sunnah fi'liyah yang tidak berulang dan hanya dilakukan sekali atau 2 kali. Seperti misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu kan cuma sekali di awal saja. Kemudian yang kedua mengangkat tangan untuk rakaat ketiga dalam salat yang memiliki 2 kali tasyahud. Bangkit dari tasyahud yang pertama, kemudian untuk melakukan rakaat yang ketiga kita diperintahkan mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan itu kalau kita hitung ya, mengangkat tangan itu ada 4 tempat dalam satu salat itu. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, kemudian yang ketiganya tersebut ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, mengangkat tangan juga. Kemudian yang keempat ketika bangkit dari tasyahud yang pertama untuk melakukan rakaat yang selanjutnya atau rakaat yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian menunjukkan dengan jari telunjuk ketika tasyahud mulai dari awal hingga akhir tasyahud. Ini sunnah dari awal. Sunnah juga dengan digetarkan. Boleh juga kita menggetarkan ini ketika doa sebelum salam saja. Baik itu pada tasyahud pertama maupun tasyahud yang kedua. Kemudian sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Dengan salam 4 versi yang sudah kita jelaskan tadi itu. Kemudian duduk istirahat yang sudah kita jelaskan. Disebutkan ya di dalam hadis yang sahih berkaitan tentang duduk istirahat tersebut dari hadis Malik ibn Huwairis yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Para ulama itu punya kesepakatan bahwasanya itu adalah sunnah jalsatul istirahat atau duduk istirahat. Duduk ini terulang 2 kali pada saat sholat yang bilangan rakaatnya 4. Sedangkan pada sholat yang lainnya hanya 1 kali. Baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi duduk istirahat itu terulang 2 kali pada saat jumlah rakaat sholat itu 4 rakaat. Sedangkan selain sholat yang 4 rakaat, 2 atau 3, itu cuma 1 kali duduk istirahatnya. Wallahu a'lam bishawab. Duduk tawarruk juga 1 kali kan di akhir sholat. Nah, sedangkan untuk iftiras itu dalam sholat itu ada 3 ya. Pertama duduk dengan 2 sujud, kemudian tasyahud. Yang pertama tasyahud awal, kemudian selanjutnya kita katakan ketika melakukan duduk istirahat. Begitu juga dengan duduk istirahat, gerakan ini berulang 2 kali dalam setiap salat yang berjumlah 4 rakaat, sehingga jumlah keseluruhan dari sunnah-sunnah ini adalah 34 sunnah kalau dalam seharinya. 34 sunnah.
34 sunnah ya. Ini penggabungan tentunya kita katakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, seseorang hamba ketika salat ya, maka seorang hamba tersebut dalam dua keadaan. Menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan salat itu pastinya, dan menghadap Allah ketika berjumpa dengannya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang hamba berjumpa dan berhadapan langsung dengan Allah itu dalam dua keadaan. Pertama ketika dalam sholat, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah masuk surga. Barang siapa yang menghadap Allah dengan sebenar-benarnya di waktu sholat, maka ia akan mendapatkan kemudahan ketika bertemu dengannya di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa saja yang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan bermain-main dan tidak dengan sempurna, niscaya ia akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan ketika bertemu dengan Allahu Jalla wa Ala. Nah, selesai kita dari bab yang ke-22 dan juga bab yang ke-23. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi bab yang ke-24 berkaitan dengan zikir setelah salat fardu. Pertanyaannya, ada nggak zikir setelah salat sunnah? Kita katakan ada. Sangat pendek sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikatakan dalam hadis Sauban tersebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salatan, summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Nabi ya ketika selesai sholat, bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat sunnah. Yang jelas, salah satu bacaan yang beliau baca setelah selesai sholat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, itu istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Dari sini kita paham bahwasanya salat sunnah juga ada zikir. Zikirnya sangat pendek sekali. Yaitu apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, Ustaz, kita salat tarawih nih. Kan kita anggap 8 rakaat. Nah, di situ kan ada jeda. 2 rakaat pertama ke 2 rakaat yang kedua. Ada bacaan khususnya. Ulama yang mengatakan jika salat sunnah itu ada, itu mengatakan ada. Bacaannya apa? Istighfar 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. 2 rakaat yang pertama baca itu. 2 rakaat yang kedua baca itu. 2 rakaat yang ketiga baca itu. 2 rakaat yang keempat baca itu. Ya kan? Kemudian witir. Setelah witir misalnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Baru kita doa witirnya secara khusus. Subhan malikil quddus, subhan malikil quddus, subhan malikil quddus, rabbil malaikati wa ruh. Nah, berarti menunjukkan zikir setelah salat sunnah itu apa? Ada. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tinggal 15 menit lagi. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Afwan Baik, Ustaz. Ustadz, ada. Ya, Oh, ya, silakan. oke. Silakan. Baik, Ustadz mau bacakan atau dari saya, Ustadz? Dari Ibu aja. Oh, baik. Pertanyaan lewat chatting saya baca dulu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, jika lupa untuk duduk di antara 2 sujud, bagaimana? Apa perlu sholatnya diulang atau cukup sujud sahwi saja? Dan jika hanya sujud sahwi, ini dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Syukran, Ustadz. Duduk-duduk tadi itu, tata cara duduk iftirash, kemudian duduk tawaru, duduk ik'a, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau toh misalnya kita tidak benar dalam duduk iftirash kita,
atau duduk tawarruk kita, apalagi lupa, maka la syai', tidak ada apa-apa. Salat kita tetap sah. Cuma memang mengurangi nilai pahala karena kita tidak ikut sunnah Nabi. Jadi salatnya sah, tidak perlu untuk apa? Diulang. Tidak perlu juga sujud sahwi. Karena duduk iftiras, duduk tawarruk, itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lewat WA, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila di tahiyat awal lupa untuk duduk istirahat, apakah boleh merubahnya atau mengkoreksinya? Mungkin ini maksudnya pada Boleh, tidak mengapa ketika kita misalnya lupa atau salah, kita koreksi, langsung kita merubah duduk kita. Kita pikir tasyahud yang terakhir, ternyata tasyahud yang pertama. Kita rubah duduk kita dengan duduk iftiras, bukan tawarruk. Boleh banget, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. baik. Kita lanjutkan Ustadz. Kalau untuk sujud syahwi itu dilakukan dengan duduk iftirash atau duduk tawarruk. Kalau berkaitan dengan sujud sahwi tersebut, kita katakan, ya kita kan dalam posisi sebelum salam atau setelah salam. Berarti kan posisinya itu kita katakan keadaan kita mau selesai sholat. Nah biasanya kan kita dalam posisi duduk apa? Tasyahud yang kedua. Nah kalau tasyahud yang kedua berarti duduknya duduk apa? Tawarruk. Duduknya itu apa? Tawarruk. Seperti itu. Nah kita misalnya melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini secara otomatis duduk kita kan iftirash. Duduk kita apa? Iftirash. Kemudian sujud lagi. Kemudian setelah itu salam. Nah, jadi dikondisikan sajalah ya tentang duduknya tadi itu. Nah, kita memang ketahui ya ketika posisi kita tasyahud yang terakhir itu kan tasyahud yang kedua itu kan tawarruk. Tapi ketika kita sujud sahwi, maka posisi duduk dari dua sujudnya, karena kan duduk apa? Karena sujud sahwi itu dua kali sujud. Maka posisi kita apa? Duduk apa? Duduk iftiras. Duduk iftiras. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira. Baik Ustadz. Ini ada lagi Ustadz lewat chatting pertanyaannya. Apakah berdoa sebelum salam boleh membaca doa dari ayat Quran? Boleh. Misalnya berdoa Boleh kita jelaskan bifadli tadi seperti misalnya. doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan itu yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika ditanya tentang masalah ini. Doa sebelum salam itu baik dari Al-Qur'an boleh, dari sunnah Nabi juga boleh. Doa dari Al-Qur'an misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Atau dari Nabi, ya di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu pun juga boleh. Tidak mengapa yang demikian. Dua-duanya boleh. Allahu a'lam. Dari Quran boleh, dari sunnah juga boleh. Nah, Baik Ustadz. Lalu Ustadz ada lagi pertanyaan. Yang lebih afdol itu adalah doa setelah sebelum salam kah atau pada saat kita sujud Ustadz? Di setiap sujud kita. dua-duanya afdal. Waktu sujud berdoa, afdal. Sebelum salam juga afdal. Dua-duanya kan dianjurkan. Dalam sholat kita itu, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, disunnahkan untuk berdoa di sujud dan sebelum salam. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsir doa." Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Jalla wa Ala ketika sujud. Nah, ketika sujud itu fa'aktsir doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Dan dikuatkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, fa amma sujud fajtahidu fid du'a.
faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena doa dalam sujud itu mustajab. Nah, sebelum salam juga berdoa lagi kita. Afdal juga. Asmu'ud doa fi duburi shalah. Doa paling dengar kita apa? Sebelum salam. Dan dua-duanya dipraktekkan oleh Nabi. Kalau sebelum salam itu kan doa yang paling biasa Rasulullah lakukan apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Adapun doa ketika sujud yang biasa dibaca oleh Nabi, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dua-duanya jangan kita tinggalkan. Waktu sujud berdoa, sebelum salam berdoa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustadz, boleh? monggo. Kita masih ada waktu 5 menit sampai 7 menit. Nah, Oke, baik Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz, Ana izin bertanya di luar tema. Apakah ada batasan mengulang wudhu disebabkan pertengahan sholat batal? Afwan Jidan, Ana sejak melahirkan anak keempat, kadang mengeluarkan air seni tanpa disengaja. Adakah hadis mengenai hal ini menjadi tidak mengapa karena penyakit? begini. Jazakumullah. Salah satu pembatal wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Apapun yang keluar dari kubul kita, dari air seni, madhi, wadi, batal wudhu. Atau yang keluar dari lubang dubur kita. Buang angin diantaranya, buang kotoran, ketika buang air besar, ya, atau darah, seperti darah ambeien misalnya, batal wudhu kita. Nah, jika kondisi kita tersebut mengalami sebagaimana pertanyaan ibu-ibu tadi itu, subhanallah, ada seorang perempuan, sahabat Nabi SAW, namanya itu ya adalah subhanallah, istri daripada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Namanya Ummu Habibah. Namanya Ummu Habibah. Beliau ini pernah mengalami penyakit ya, keluar darah di kubulnya selama 7 tahun. Istihadah, ya, darah penyakit keluar terus-menerus. Ya, namanya keluar kan berarti batal wudhu. Dia pun bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya lakukan supaya jangan sampai sholat saya terganggu? Karena setiap kali sholat keluar lagi, otomatis kan batal wudhu, dan otomatis wudhu batal, sholat juga batal. Subhanallah. Kata Nabi apa? Setiap kali anti sholat, wahai Ummu Habibah, bersihkan kubul. Bersihkan apa? Kubul. Kemudian setelah itu, ya, wajib untuk berwudu. Atau kalau di zaman sekarang ini kita pakai apa? Misalnya pakai popok atau yang sejenisnya. Ya, atau mungkin pakai pembalut kalau ibu-ibu ya. Seperti itu. Kemudian dia berwudu, wajib berwudu setiap kali sholat. Setiap kali sholat apa? Wajib berwudu. Ketika kita merasa ada sesuatu yang keluar tadi, sebagaimana yang ditanyakan tadi, itu ma'fu, dimaafkan. Karena ini penyakit. Sambil saya nasihati, ibu berobat ya, berobat. Supaya jangan sampai keterusan itu penyakit. Nah, tapi sementara ini kita katakan sebagai recovery-nya ibu untuk menuju kesembuhan, menunggu apa sambil pemulihan, kita katakan ketika kita berwudu, tahu-tahu merasa ada yang keluar karena penyakit tadi, teruskan sholatnya. Sholat wudunya sah, sholatnya sah. Nah, itu pernah kejadian dialami siapa? Oleh Ummu Habibah. Istri dari siapa? Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, jadi tapi caranya itu setiap kali sholat apa? Bersihkan kubul, kemudian pakai ya apa kita katakan pembalut atau mungkin popok. Kemudian setelah itu dia wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Kemudian ketika sholat dia merasa ada yang keluar di kubulnya, seperti pipis misalnya, teruskan sholatnya, wudunya sah, sholatnya sah. Dikenakan darurat. Sambil apa Bu? Berobat. Semoga ibu sembuh dari penyakit ibu, semoga diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik.
Ada yang lain? Afwan Ustadz, Afwan Ustadz, mungkin terkait pertanyaan yang tadi Ustadz. Ini kan mungkin kalau dia merasa was-was itu keluar pipis atau apa gitu ya Ustadz. Kalau Ini was-was merasa itu kita was-was. pastikan itu tidak ada apa-apa. Ini merasa. Ibu tadi kan bertanya, memang merasa. Habis melahirkan itu selalu keluar. Selalu keluar. Tapi kalau was-was itu godaan syaitan. Kita merasa seperti ada yang keluar. Padahal enggak. Kayak kita nahan kencing. Itu kadang terasa seperti keluar. Ketika kita lihat celana dalam kita, maaf ya. Itu kita lihat nggak ada apa-apa. Nah, berarti itu was-was kita aja. Nah kadang ini syaitan yang bernama hinsib atau khonzab itu selalu menggoda kita. Padahal belum keluar angin. Padahal nggak ada terjadi tetesan di kubur kita. Tapi kita merasa begitu. Nah itu was-was namanya. Lawan. Terus sholat. Tapi kalau yang ibu tadi bertanya memang itu kondisi beliau. Merasa banget keluar. Secara hukum memang batal. Tapi karena ini penyakit, maka makfu dimaafkan. Teruskan sholatnya. Wudunya sah, sholatnya juga sah. Wallahu a'lam. Tapi prakteknya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Habibah tadi. Setiap kali sholat bersihkan kubulnya, bekas darah penyakit tadi itu, atau mungkin bekas kencing ya, kalau yang terjadi dengan ibu tadi itu, ya seperti laki-laki yang habis operasi prostat. Itu beser, Bu. Beser. Enggak ketahanan. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Setiap kali mau sholat bersihkan kubulnya. Kemudian dia pakai popok. Ya. Kemudian dia wajib untuk apa? Berwudu setiap kali sholat. Ketika dia merasa ada yang keluar. Dan dia sangat merasa. Nah itu ada dari sebagian teman ya. Infonya begitu. Ada dari sebagian kerabat juga. Infonya begitu. Memang keluar. Yakin saat anak keluar itu. Kencing itu keluar. Tapi nggak ketahanan. Anak wudhu lagi, sholat lagi. Begitu juga kondisinya. Nggak ketahanan. Itu biasa dialami oleh orang yang habis operasi prostat biasanya. Nah termasuk ibu tadi. Semoga disembuhkan. Caranya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Bersihkan kubulnya setiap kali mau sholat. Kemudian dia tersebut berwudu. Kemudian nanti kalau bisa pakai popok atau pakai ya yang sejenisnya. Kemudian dia sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau merasa ada sesuatu yang keluar, teruskan sholatnya. Ya, wudunya sah, sholatnya sah. Sambil apa Bu? Sambil berobat. Sambil apa Pak? Sambil berobat. Semoga diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begitu Insya Allah. kira-kira. Ada yang lain? Baik Ustadz. Ada nih Ustadz. Terkait sholat. Pada saat imam melakukan salam, itu apakah kita harus menunggu setelah, maksudnya yang pertama Selesai yang assalamualaikum pertama, yang kedua. selesai, ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan imam ke kanan, baru kita ke kanan. Imam ke kiri, baru kita ke kiri. Ada pendapat yang kedua, imam ke kanan dan ke kiri, baru kita ke kanan ya dan ke kiri. Saya memilih pendapat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tidak salah kalau kita misalnya ikut pendapat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tidak mengapa. Dua-duanya apa? Sahih. Dua-duanya benar. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ya, ada yang lain? baik Ustadz. Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi. Kami mohon Ustadz untuk Ustadz memberikan nasihat-nasihat selama Ramadan ini mungkin untuk para jamaah Majelis Ampera Baik. mengaji. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan Ramadan 1445 Hijriah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Ya, dan kita merasa menganggap jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Subhanallah, para salafun saleh itu berdoa, ya, in kana hada Ramadan, ya, al-akhir li, kalau sekiranya ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir buat kami, buatku, fatahhirni minadz dzunub. Bersihkan aku dari dosa-dosa ya Allah. Ya, bersihkan aku dari dosa-dosa. Ampuni segala khilafku. Kalau sudah bersih dosa-dosa, fakhudni ilaika.
Nah, ambil aku ya Allah. Setelah itu, kalau sudah apa? Sudah bersih. Seperti itu doa-doa dari para ulama itu. Mereka ketika menganggap bahwasanya ini seperti Ramadan yang terakhir, mereka semangat untuk beramal, untuk beribadah. Luar biasa. Apalagi kalau sudah masuk di 10 hari yang terakhir Ramadan. Itu hari-hari yang penuh dengan tangisan. Karena ada kekhawatiran. Jangan-jangan tidak berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya kita tetap yakin dengan doa kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Tapi ketika kita merasa Allahu Akbar. Jangan-jangan ini adalah apa? Ramadan yang terakhir. Kita takut. Sehingga membuat kita tersebut bersemangat untuk apa? Untuk melakukan amal ibadah di sekarang ini. Atau di Ramadan tahun ini. Karena kalau kita menganggap Ramadan itu ya biasa-biasa saja. Banyak di antara orang itu cuma sekedar ritual. Ramadan yang sekarang sama dengan Ramadan yang kemarin-kemarin. Maka ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita katakan tidak ada rasa sama sekali. Ya artinya ritualnya ya biasa-biasa saja. Ritualnya apa? Sangat biasa-biasa saja. Padahal ya mereka itu ketika sudah masuk Ramadan, apalagi di hari-hari terakhir, mereka lebih semangat lagi. Untuk apa? Memanaskan mesin tubuh ini. Untuk beramal, untuk beribadah. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Apapun amalan yang bisa kita lakukan, lakukan. Baca Al-Quran. Kita hatamkan. Kalau sehari kita biasa 1 juz. Nanti 10 hari yang terakhir 2 juz. Bersedekahnya juga ditingkatkan. Baca doa, jangan sampai dilupakan. Pagi, siang, sore, malam. Baca doa terus. Doa mustajab selama Ramadan. Apalagi keadaan kita ini apa? Sedang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Diijabah. Dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, termasuk qiyamul lailnya. Jangan sampai ketinggalan. Tarawih itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau toh kita memang capek, lelah banget. Paling tidak 3 rakaat. 2 tahajud, 2 tarawih, 1 witir. Paling tidak itu. Jangan sampai ketinggalan. Subhanallah. Qiyamul lail selama Ramadan ini luar biasa mulia dibandingkan qiyamul lail yang kita lakukan di luar Ramadan. Kenapa? Karena qiyamul lail yang kita lakukan tersebut disisipi dengan ampunan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa ala, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Nah, Taib Ustaz, jika sekiranya di Ramadan ini, terutama Ustaz kadang di 10 hari yang terakhir Ramadan itu, kan ada Lailatul Qadar. Qadarallah Ustaz, ya, tamu kita datang yang namanya haid. Kita nggak bisa sholat. Amalan apa yang sekiranya bisa untuk kita lakukan agar tetap ada nilai yang sama mendapatkan pahala, ya, sama seperti beribadah 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Subhanallah, perempuan yang haid dan nifas itu kan yang tidak boleh cuma 5. Sholat, puasa, tawaf, jima, dan ditalak atau dicerai. Tidak mesti di 10 malam terakhir itu sholat yang kita kerjakan, ibu-ibu. Ada amalan yang lain. Apa? Baca Quran. Katanya nggak boleh Ustaz perempuan haid baca Quran. Hadisnya dhaif. Hadisnya apa dhaif? Baca Quran silakan. Atau zikir, perbanyak. Atau bersedekah. Atau yang lainnya. Nah, kita katakan apa? Itu sebagai cara kita untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Jangan bersedih. Ketika di 10 hari terakhir, ya Allah, datang tamu benar. Gak bisa sholat ini Ustaz. Ibu, ya, tidak mesti amalan yang dilakukan di 10 hari terakhir itu sholat. Memang abdol sholat. Tapi kadar Allah takdirnya, tamu kita datang yang namanya haid itu. Gak bisa sholat. Kalau nggak bisa sholat, ya sudah ganti yang lain. Sedekah, baca Quran, ya, atau berbuat kebajikan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, manfaatkannya sebaik mungkin. Ya, betul-betul kita tersebut. Ya,
di hari-hari Ramadan sekarang ini kita isi dengan kebaikan. Kita isi dengan kebaikan. Kita isi dengan kebaikan. Dan terus jangan sampai melupakan doa, 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 doa. Minta tentang dunia, minta tentang akhirat. Dipastikan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu semangat untuk beramal, untuk beribadah selama Ramadan ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjumpakan kita dengan Ramadan tahun depan. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak minta izin ya, izin pamit. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.